Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ramalan penjualan. Nah, berdasarkan perhitungan statistik, ramalan penjualan itu dapat dihitung melalui analisis tren, analisis korelasi, dan regresi. Untuk analisis tren, itu bisa menggunakan tren bebas, tren metode setengah rata-rata, dan tren matematis. Nah, kesemuanya ini kita akan coba bahas satu persatu. Oke, satu-satu kita bahas ya. Untuk menghitung ramalan penjualan dengan menggunakan metode tren bebas dan metode tren setengah rata-rata. Ya, ramalan penjualan dengan menggunakan metode tren bebas dicontohkan sebagai berikut. PT Maju akan menaikkan penjualan sebesar 500 unit tahun 2014 dengan data penjualan tahunan sebagai berikut. Nah, ini bisa dilihat di tabel bahwa data penjualan pada tahun 2013 ya, itu direalisasikan 10 ribu unit. Maka sudah pasti di sini untuk 2014 akan naik menjadi 10.500 unit. Ini adalah metode yang paling mudah, paling gampang karena manajemen dapat dengan bebas menentukan berapa unit yang akan dijual pada tahun depan atau tahun berikutnya. Selanjutnya, menggunakan metode tren setengah rata-rata atau semi-average method. Nah, ini uh, dibagi menjadi dua kelompok, kemudian akan membentuk sebuah persamaan di mana Y sama dengan A ditambah BX. Nah, untuk menghitung A itu adalah rata-rata kelompok 1, kemudian untuk B yaitu rata-rata kelompok 2 dikurangi rata-rata kelompok 1 dibagi N, karena itu adalah jumlah tahun untuk kelompok 1 atau kelompok 2. Kemudian X itu dihitung dari perhitungan periode dasar. Ini nanti skor X ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, langsung ke latihan soal ya. Data penjualan PT Makmur 2013 sampai 2018. Ini ceritanya penjualannya baru sampai 2018. Nah, kemudian tugasnya adalah berapa unit yang akan dijual di 2019? Berapa yang akan ditargetkan? Hitung berdasarkan dengan metode tren setengah rata-rata. Nah, tahap pertama itu adalah lakukan atau tentukan kelompok pertama dan kelompok kedua. Ini karena ini ada 6, berarti kelompok pertama itu ini. Ini kelompok pertama, kemudian dan ini kelompok kedua. Sorry, ini 2019 saja. Setelah dibagi kelompok, ya, yaitu kelompok 1, kemudian dijumlahkan. Begitupun kelompok 2, dijumlahkan. Nah, langkah selanjutnya adalah tentukan rata-ratanya atau average-nya. Kelompok 1, 2.200 diperoleh dari 6.600 dibagi 3. 3 itu apa? 3 itu adalah jumlah tahun. Begitupun kelompok 2 diperoleh dari 7.500 dibagi 3. Nah, langkah selanjutnya adalah tentukan skor X. Bagaimana menentukan skor X? Kita lihat keterangannya. Nah, ini kita lihat. Di sini pemberian skor X pada metode semi average ya, yang menjadi acuan adalah kelompok pertama. Ini kelompok pertama. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah tentukan skor nolnya. Ya, skor 0 itu berada pada data tengah kelompok pertama. Ini data tengah kelompok pertama. Nah, ini skor 0-nya kita tempatkan di sini. Nah, setelah skor 0 ditempatkan, kita berikan skor untuk tahun selanjutnya adalah secara berurut. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 5 kita berikan, karena yang akan dicari adalah berapa ramalan penjualan tahun 2019. Nah, kemudian jangan lupa ini juga sebelum 0 ada min 1. Nah, ini adalah skor X. Namun ini untuk data yang ganjil. Nah, bagaimana kalau datanya genap?
Nah, kalau data genap, ya, ini data genap tidak melibatkan angka 0. Contoh data genap 2013, 14, 15, dan 16. Maka skornya itu adalah dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kemudian sebelum 1, itu ada minus 1, minus 3, bisa minus 5, dan seterusnya. Kemudian dari data ini, maka akan diperoleh berapa nilai A. Nah, nilai A ini berdasarkan rumus yang sudah dipaparkan di sebelumnya, yaitu rata-rata kelompok 1. Nah, kemudian nilai B ini kita masukkan satu-satu ke dalam rumusnya, yaitu rata-rata kelompok 2 dikurangi rata-rata kelompok 1 dibagi 3, maka dapat angka senilai 100. Ya, setelah A dan B-nya diketahui, maka dimasukkan ke dalam sebuah persamaan Y sama dengan A ditambah BX, atau Y sama dengan 2200 ditambah 100X. 2200-nya dari sini, kemudian 100-nya. Nah, dari persamaan ini, maka akan dihitung berapa forecasting tahun 2019. Yaitu 2200 ditambah 100 dikali 5. 5 itu apa? 5 itu adalah skor X di tahun 2019. Lihat di tabel slide sebelumnya. Nah, dari persamaan ini pun dapat diketahui berapa forecasting tahun 2020. Nah, ini. 2200 ditambah 100 dikali 6. Jadi X-nya itu 6. Begitupun 2021, tinggal merubah X-nya aja menjadi 7. 2022, X-nya menjadi 8. Jadi, dari persamaan ini bisa dihitung sampai dengan perusahaan mengupdate terus.